pemirsa dimanapun berada, hari ini kita punya perjalanan yang sangat spesial, yaitu perjalanan ziarah. Kita akan ziarah ke makam Waliullah Habib Soleh Tanggul ya. Beliau ini luar biasa, waliullah yang makbul doanya dan ucapannya itu jadi nyata. Nanti gimana ceritanya akan kita sampaikan ketika sampai di makam beliau ya. Mari kita terus jalan ya. Sampai di makom Habib Soleh Tanggul, Jember ya. Jadi kita sholat Jumat dulu sebelum ziarah. Kalau di tempat lain kan kamar mandi ini keran harus ditutup, wah ini kayak begini. Keran air jangan ditutup, biasanya luar biasa berkah ini. Ini airnya tuh lihat, luar biasa. Jernih banget. Jadi pengen mandi ini, jernih banget airnya. Sahabat bahagia semuanya, alhamdulillah kita sudah sampai di makomnya Habib Soleh. Habib Soleh ini luar biasa ya. Beliau kelahiran Hadramaut, Yaman. Kemudian datang ke Indonesia ketika usia beliau 26 tahun. Jadi ketika beliau sampai ke Jakarta, diminta untuk ke Jawa Timur dan akhirnya beliau pun sampai ke daerah Jember ini ya, daerah yang namanya disebut sebagai daerah apa namanya tadinya Tanggul, daerah Tanggul ya, daerah Tanggul. Jadi daerah Tanggul ini setiap tahun ramai ini, terutama tanggal 10 Syawal. 10 Syawal itu semua orang berbondong-bondong dari semua daerah ya. Bahkan Ustaz Rijal sekeluarga nih naik bis tahun sebelumnya ya, naik bis, naik pesawat, ini luar biasa. Jadi banyak muhibin, para pencinta habaib itu yang datang hadir ke sini, ribuan orang ya, ribuan orang sampai parkiran itu udah berkilo-kilometer. Kenapa kok banyak orang datang ke Habib Soleh? Padahal beliau wafatnya tahun 1976, sudah lama ya, ketika usia beliau udah umur 3 tahun. Karena itulah karomah wali itu tidak berhenti, tidak putus dengan wafatnya wali ya, terus bersambung. Ada kisah yang luar biasa menceritakan tentang Habib Soleh di masa pemerintahan Orde Lama. Jadi ada seorang wartawan ini dia kepala kantor berita Antara, namanya Ada Malik bikin artikel kemudian diterbitkan melalui Antara dan ternyata ada yang tersinggung dengan artikelnya itu, dengan beritanya tersebut. Yang tersinggung adalah namanya Mr. Subandrio. Yang baca sejarah, hafal sejarah pasti kenal siapa ini Mr. Subandrio. Salah satu menterinya Presiden Soekarno yang kecenderungan ke kiri di Partai Komunis ya. Nah, Subandrio ini tersinggung dengan berita yang dimuat oleh Adam Malik, dan dia karena berkuasa, dia menteri waktu itu, menteri luar negeri, dia mengintimidasi Adam Malik ini. Adam Malik di Jakarta bingung, waduh kemana saya nih? Harus mencari pertolongan, mencari backingan ya, mencari sokongan, kira-kira kemana. Akhirnya ada yang mengarahkan, datang saja ke Tanggul, datang ke Jember ini. Kemudian datanglah berkunjung Adam Malik, silaturahmi Habib Soleh. Kemudian cerita dia dari A sampai Z, cerita semuanya. Apa jawaban Habib Soleh? Gak usah takut, udah
nanti kamu yang jadi menteri. Ini luar biasa, nanti kamu gantiin dia. Ini luar biasa, ini wali. Jadi wali itu perkataannya sakti. Ini saktinya asli ini. Bukan sakti-saktian nih, bukan wali-walian, ini bukan wali KW-KW. Ini wali asli ini. Karena zaman sekarang ini banyak orang yang aku wali ya. Itu kali di wali-wali KW itu banyak, di mana hati-hati ya dengan wali KW ya. Jadi wali itu beliau bisa melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh orang lain ya. Jadi muka syafah udah terbuka. Nah, Adam Malik ini masih bingung juga. Aduh, gimana ini kok jawabannya seperti itu? Nggak beberapa lama kemudian ternyata terjadilah peristiwa G30 SPKI. Kita tahu semuanya sejarah yang G30 SPKI, akhirnya Presiden Soekarno lengser digantikan oleh Presiden Soeharto. Dan ketika Presiden Soeharto menjadi presiden, susunan kabinet Menteri Luar Negeri Adam Malik. Subhanallah. Langsung jadi menteri itu. Jadi apa yang dikatakan oleh Habib Soleh Tanggul beberapa tahun sebelumnya itu terbukti. Adam Malik menjadi menteri Luar Negeri menggantikan Subandrio tadi. Subandrio udah out. Gantian ini luar biasa. Kemudian beberapa puluh tahun kemudian, ya, beberapa tahun kemudian ya, datang seorang anak muda. Anak muda ini dengan orang tuanya dibawa ke sini dari Jakarta juga, namanya Alwi Shihab. Nah, Alwi Shihab ini datang ke kediaman Habib Soleh minta doa, minta restu, karena Alwi Shihab ini salah satu orang yang beruntung. Dia anak Indonesia yang dapat beasiswa ke Harvard, nggak tanggung-tanggung tuh. Jadi beasiswanya ke Harvard, ke Amerika, Harvard University di Amerika. Nah, nanya ke Habib Soleh, gimana kira-kira Habib, ini masalah apa enggak, segala macam ya, curhat, minta arahan, minta nasihat. Nah, kemudian ada keluhannya. Apa itu keluhannya? Kata ini Alwi Shihab sama orang tuanya, ini nih masih kurang biaya. Kan harus ada sponsor juga. Meskipun dapat beasiswa, tapi kan hidup di Amerika itu kan berat ya, harus ada sponsor. Kata Habib Soleh, udah, nih saya kasih surat nih, bawa ke Adam Malik. Ketika megang surat, Alwi Shihab itu nggak yakin ya. Aduh, Habib, siapa saya, Habib? Saya kan orang kecil. Datang jangankan ke menteri, datang ke gubernur aja nggak berani, apalagi ke menteri. Udah, nggak usah takut, nanti kamu gantiin dia. Nanti kamu jadi menteri juga. Akhirnya datanglah Alwi Shihab ke Adam Malik ngasih surat itu. Akhirnya Menteri Adam Malik itu ngasih rekomendasi dan berangkatlah Alwi Shihab ke Harvard University untuk kuliah. Jadi doktor dia di sana sampai S3. Dan apa yang terjadi? Tahun 1998, 99 ketika Gus Dur menjadi presiden, Gus Dur bikin kabinet Menteri Luar Negeri Alwi Shihab. Oh subhanallah, 2 kali jadi. Sayang sekarang belum bisa ketemu sama putra beliau ya. Siapa tahu jadi menteri juga. Ini bercanda aja sahabat semuanya. Jadi kemuliaan karomah seorang wali itu bukan karena hadiah, tapi karena usaha beliau. Jadi Habib Soleh ini beliau seorang yang istiqomah. Makanya ada perkataan al-istiqomah khairun min alfi karomah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Jadi istiqomah, apapun yang kita lakukan asal istiqomah, insya Allah berkahnya. Sahabat semuanya, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita semuanya ini menjadi orang-orang yang muhibbin, pecinta para habaib. Karena kata Rasulullah, barang siapa yang mencintai zuriyahnya, maka dia pun akan dicintai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.